Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Ya, terima kasih atas atensinya ya dan semangatnya, sehingga malam-malam seperti ini pun kita masih melaksanakan salah satu kegiatan kita ya dalam agenda perkuliahan ya. Oke. Jadi sebenarnya pada malam hari ini ya ada tiba-tiba rapat di riset penelitian sebenarnya, tapi karena sudah berjanji untuk mengisi kuliah, jadi saya mohon izin di tim penelitian untuk rapat ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, biar semuanya tetap semangat ya dalam kondisi perkuliahan jarak jauh, dan juga apa yang kita pelajari ya walaupun sedikit dapat bermanfaat ya, khususnya untuk menambah wawasan kita sebagai calon farmasis ya, sebagai calon apoteker. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Baik, kita lanjutkan ya pertemuan kita untuk mata kuliah Kimia Organik 1 ya, pertemuan yang ketiga kali ini. Nah, jadi sebelum mengikuti perkuliahan hari ini, tadi ada saya menge-share materi ini ya, materi yang kemarin kita bahas, termasuk untuk yang dibahas hari ini ya, untuk ditonton dan di resume ya. Kenapa demikian? Harapan saya seperti itu adalah sedikit motivasi ya, agar setiap mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan mencoba untuk membekali diri dengan informasi ya, apa yang akan dibahas, termasuk juga apa yang sudah dibahas diulang kembali, yang akan dibahas dibaca terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar kita belajar sedikit demi sedikit gitu, mencicil ya, sehingga nanti tidak belajar menumpuk dalam satu waktu ketika mau ujian. Hal seperti itu tidak efektif ya, walaupun beberapa orang yang tipe belajarnya ada yang seperti itu ya, belajar dalam waktu yang singkat, ingatannya kuat, dapat lebih paham dan sebagainya, tapi itu memang ada orang-orang atau mahasiswa tertentu yang bisa memiliki kemampuan demikian ya. Tapi sebagian besar ya, kalau belajar seperti itu ya, cepat ingat, cepat juga lupa ya, tidak kekal atau tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama ingatannya. Nah, belum lagi nanti semakin mendekati waktu ya, ujian ya, berbagai macam lah kondisi kita, kesibukan, kesehatan ya. Jadi kita mesti belajar memang sedikit demi sedikit. Nah, dan juga kita gunakan betul hak ataupun waktu kita ya, ketika memang waktunya kita meet untuk belajar kimia organik 1, maka kita kerahkan seluruh waktu kita ya, pikiran kita, hati kita, perhatian kita memang untuk itu gitu. Jadi kita harus bisa menempatkan diri, memprioritaskan diri dari sekian banyak agenda kita. Kalau memang waktunya belajar kimia organik 1 meet, maka kita fokus ke situ. Demikian juga nanti ketika mata kuliah yang lain, fokus di situ. Ada pekerjaan organisasi kemahasiswaan, waktunya demikian ya, kita fokus gitu. Jadi bisa memanajemen waktu masing-masing gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ya, kemarin kita sudah membahas terkait dengan struktur atom, molekul organik, dan ikatan valensi ya, bagian pertama ya, kita membahas berbagai macam kemarin ya, salah satunya adalah struktur atom ya. Kemudian pada hari ini kita akan menyinggung terkait dengan ikatan kimia, yang mana hal ini penting untuk pengenalan reaksi kimia, dan juga nanti bisa mendiskusikan terkait dengan peran ikatan kimia dalam molekul obat ya, khususnya dalam interaksi reseptor dan obat. Nah, ini tentunya nanti bisa berguna untuk ilmu farmakologi ya, dalam hal aksi obat, prinsip aksi obat ya. Kemudian bisa juga berguna untuk ilmu kimia medisinal, bagaimana reseptor itu bisa ataupun struktur bisa berpengaruh terhadap aktivitas, karena struktur memiliki sejumlah struktur kimia, ikatan kimia, gugus kimia yang tentunya mempengaruhi interaksinya
dengan obat ya, karena kita membahas dalam ilmu farmasi tidak jauh, tidak lepas dari obat, bahan obat ya, kosmetik, obat tradisional demikian ya, ataupun bahan-bahan alam ya. Nah, maka kita lanjutkan. Nah, kemarin kita sudah menyinggung beberapa hal terkait dengan konfigurasi elektron ya, dimulai dari bagaimana struktur atom, bagaimana atom ya, struktur atom dan konfigurasi elektron, bagaimana penyusunan elektron itu di dalam atom. Nah, itu yang kita sebut dengan struktur elektronik atom. Nah, kemarin juga sudah singgung sedikit ya, bahwa ada hubungannya antara konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur ya. Nah, ini adalah sistem periodik unsur yang modern yang kita pakai hingga saat ini ya, dari sekian macam perkembangan sistem periodik unsur. Nah, di sini menunjukkan adanya salah satu sifat unsur ya. Jadi unsur itu kan kalau kalian belajar di kimia dasar ada sistem periodik unsur dan sifat-sifat unsur, di mana di sini unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifatnya ya, karena dia dalam satu golongan. Nah, dan tentunya di sini ada angka-angka terkait dengan elektronegativitas. Nah, kita ketahui salah satu sifat unsur elektronegativitas itu kan adalah suatu kemampuan suatu atom itu untuk menarik elektron mendekati dirinya gitu, mendekati atom tersebut. Nah, kalau dia memiliki elektronegativitas yang tinggi, maka dia memiliki kemampuan yang tinggi untuk menarik elektron mendekati dia. Tentunya hal ini kalau dalam kimia organik memiliki peran ya, hubungannya dengan ikatan kimia ya, hubungannya dengan pemutusan ikatan ya. Nah, kalau dalam tabel periodik unsur ini semakin ke kanan ya, maka dia semakin tinggi elektronegativitasnya kalau dalam satu periode ya, diingat-ingat kembali. Nah, ini adalah pembentukan orbital menurut teori orbital. Jadi sebelumnya kemarin kita sudah menyinggung, ada yang dijelaskan di teori mekanika kuantum ya, terkait dengan menyempurnakan lagi teori dari Bohr yang sebelumnya tidak bisa menjelaskan di mana posisi elektron. Nah, di teori yang terbaru itu, yang modern, dijelaskan posisi elektron di dalam suatu atom, di mana atom itu menempati suatu orbital. Nah, orbital ya, di mana orbital itu seperti ruangan, kotak yang digambarkan, diilustrasikan dengan kotak, di mana elektron itu berada. Nah, kemudian orbital itu berada di subkulit tertentu ya, SPDF, dan subkulit itu berada di tiap kulit, KLMNOPQ, kulit 1 sampai kulit 7. Nah, orbital atom itu memiliki bentuk. Nah, ini dilihat di mikroskop elektron oleh ilmuwan ya. Sebagaimana juga kita melihat adanya medan magnet, medan listrik, itu kan ada gambarnya ya. Ada gambarnya, walaupun tidak nampak atau imajiner, tapi kita meyakini adanya medan listrik, adanya medan magnet. Buktinya apa? Ada akibat kalau kita mendekati medan listrik. Bisa tersetrum, bisa tertarik, atau bisa terpental ya. Nah, gitu juga kalau mendekati medan magnet, ada tolak menolak, ada tarik menarik. Nah, gitu ya. Walaupun medannya itu tadi imajiner, tidak jelas, tidak tampak secara nyata. Nah, ini orbital atom, ada orbital S, ada orbital P. Kita tahu kan ada SPDF kalau dalam kimia dasar, tapi dalam kimia organik yang dibahas itu khususnya S dan P. Nah, karena dalam kimia organik unsur yang dibahas itu adalah CHON, SP, dan X. Gitu ya, halogen. Nah, sedikit saja. Jadi orbitalnya itu S dan P karena dia adalah golongan periode pendek 1 sampai 18 gitu nomor atomnya ya. Jadi hanya orbitalnya S dan P yang dibahas. Nah, untuk orbital S itu bentuknya seperti bola kalau dilihat di mikroskop elektron ya, menurut ilmuwan seperti itu ya. Nah, tentunya gerakan-gerakan elektron di kawasan bola terbatas di kawasan bola sekitar inti. Jadi seperti akan membentuk awan elektron ya. Sebagaimana tadi listrik dan juga magnet ada medannya, demikian juga elektronnya kita sebut dengan awan elektron. Nah, kemudian ada
eh, orbital P ya. Nah, 3 orbital P karena orbital P ini kan memiliki 3 ruang, 3 kotak ya, makanya dia disebut 3 orbital P. Nah, ada PX, PY, PZ. Nah, itu PX, PY, PZ itu menyatakan dimensi saja ya. Menyatakan ada yang di bidang datar ya. Nah, ada yang tegak lurus dan ada yang ya seperti ruangan dimensi lah. Ada X, Y, dan Z. Maka dinotasikan dengan PX, PY, PZ. Karena kotaknya ada 3 orbital P itu. Maka dinotasikan X, Y, dan Z. Nah, dia bentuknya kalau orbital P ini seperti cuping atau seperti angka 8. Nah, dia saling tegak, lurus bagaimana ilustrasi di kanan. Mengarah ke sumbu koordinat. Ya, ada X, Y, dan ada Z. Nah, jadi dalam pengikatan ya, sudut pandang orbital, atom itu saling mendekat sehingga orbital atom dapat saling tumpang tindih. Jadi nanti ada istilah tumpang tindih atau overlapping sehingga membentuk ikatan. Nah, jadi sebagaimana medan magnet ya bisa tarik menarik, bisa tolak menolak ya karena kan ada ketemu medannya ya. Demikian juga atom ini, dia membentuk ikatan ya karena orbital atom itu saling mendekat. Setelah saling mendekat dia bisa tumpang tindih. Tumpang tindih sebagaimana ilustrasinya kalau kita berjabat tangan. Nah, berjabat tangan atau salaman itu kan tangan kita dengan tangan orang lain tumpang tindih. Sehingga terbentuk satu ikatan. Nah, gitu ya. Atau kita sebutnya dengan overlapping, ada tumpang tindih gitu. Nah, kemudian contohnya orbital molekul hidrogen atau H ya, bentuknya silinder ya, sepanjang sumbu intinya H dengan H. Kita lihat di sini. Di sini ada H. Kalau H itu orbitalnya disebut orbital sigma ya, ketika membentuk silinder ya, sepanjang sumbu inti antara H dengan H. Nah, kalau H itu kan kita gambarkan orbitalnya itu bulat. Nah, kenapa? Karena di situ orbitalnya orbital S ya, di mana orbital S itu memiliki bentuk seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, bentuknya seperti bola. Nah, kemudian ketika ada H satu lagi, ya karena H itu memiliki nomor atom 1, berarti dia memiliki potensi untuk membentuk ikatan agar dia menjadi lebih stabil, memenuhi hukum Duplet ya. Maka dia bisa berpotensi berikatan dengan H yang lain, sehingga jadi H dan H. Nah, ketika ada H yang memiliki orbital S, berdekatan dengan H yang lain yang memiliki orbital S, ya maka dia akan overlapping, saling tumpang tindih, membentuk orbital sigma ya. Nah, maka ketika membentuk orbital sigma, itu disebut ikatannya dengan ikatan sigma atau sigma bond. Nah, kemudian ikatan sigma itu juga bisa terbentuk melalui tumpang tindih antara satu orbital S dengan satu orbital P atau bahkan lebih orbital P atau 2 orbital P. Jadi ikatan sigma itu bisa antara orbital sigma dengan orbital S gitu ya, dengan S, atau bisa juga orbital S dengan orbital P gitu ya. Kalau orbital S dengan S contohnya H dengan H. Kalau S dengan P contohnya Cl. Cl itu kan memiliki nomor atom 17 lah ya. Nah, ketika dibuat konfigurasi elektronnya berarti 287. 287 ya. Maka elektron valensinya ada 7. Maka di sini digambarkan struktur Lewisnya ada titik-titik. Itu menandakan PEB, pasangan elektron bebas, ada 7. Nah, berarti kalau disusun di tingkat subkulit, berarti kan 1 S2, 2 S2, 2 P, 6 ya, dan sampailah, berarti dia mencapai orbital P kan ya. Makanya bentuknya yang Cl ini adalah ada juga memiliki orbital P kalau Cl. Nah, karena dia memiliki tadi subkulit P. Nah, hubungan antara H dengan orbital H yang memiliki orbital S dengan Cl yang memiliki orbital P, nah itu juga bisa membentuk ikatan sigma gitu. Jadi kalau ikatan sigma itu saling tumpang tindih sehingga dia membentuk Cl. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau dilihat di sini, H
elektron yang terisi di orbitalnya H bentuknya ke atas gitu ya. Orbital yang terisi di yang Cl ini ke bawah sehingga dia bisa saling mengisi sehingga memenuhi hukum duplet. Seperti itulah kurang lebih sehingga dia menjadi lebih stabil. Nah, itu berikatan. Ada juga ini, kalau yang sebelah kanan, ini adalah contoh tumpang tindih dari orbital P yang paralel. Jadi ada P dengan orbital P, P kan tadi bentuknya seperti 8. Jadi kalau orbital P dengan P dia saling berdekatan, kemudian dia saling tumpang tindih juga bisa membentuk suatu ikatan. Namanya ikatan pi, ya. Karena orbitalnya terbentuk antara orbital pi. Nah, seperti itu. Jadi dia ikatannya ikatan pi. Tapi ikatan pi ini seolah-olah kalau kita saling menempelkan lengan dengan lengan ya. Kita menempelkan lengan satu dengan lengan kawan. Nah, seperti ini. Nah, kalau ikatan P itu saling tumpang tindihnya adu sisi ya, seperti yang kalian jelaskan dalam resume video ya. Satu sisi. Sehingga kekuatannya itu tidak sekuat ikatan sigma. Karena ikatan sigma itu tumpang tindihnya ya, tumpang tindih seperti seolah-olah berjabat tangan gitu. Lebih kuat. Nah, ini ada pemicu yang sudah kalian mulai jawab ya, yang ditugaskan sampai pertemuan keempat nanti hari Sabtu, dikumpulkan hari Jumat, tapi beberapa orang sudah menyetor tugasnya ya, karena tugas-tugas seperti ini juga sudah pernah dikerjakan dulu ya, hanya sifatnya mereview saja. Nah, ikatan sigma, ikatan pi tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Nah, ikatan sigma terjadi tumpang tindih overlapping ya, dua orbital yang berada dalam satu sumbu atau satu garis poros. Nah, sehingga ikatan ini jauh lebih kuat, tukar putus. Jadi ikatannya sangat stabil. Nah, ini contohnya tadi H dengan H sudah kita contohkan. Pembentukan pembentukan orbital melakukan ikatan sigma yang simetris satu sumbu. Misalnya H yang memiliki orbital 1s dan H yang satu lagi memiliki orbital 1s berdekatan tumpang tindih ya satu sumbu, maka dia menjadi H2 ya. Kalau ikatan pi itu adalah ikatan semipolar, atau ikatan kovalen koordinasi. Nah, kalau ikatan sigma tadi ikatan kovalen, makanya ikatan kovalen itu lebih kuat. Kalau kalian mengingat ikatan kimia dalam kimia dasar, ikatan kovalen itu cenderung lebih kuat dibandingkan ikatan kovalen yang lain. Nah, kalau ini kan kovalen normal ya, atau kovalen nonpolar ya, itu lebih kuat. Tapi kalau ikatan pi, nah itu akan membentuk ikatan yang kovalen semipolar ya, atau ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini cenderung lebih lemah dibandingkan ikatan kovalen. Tuh. Karena apa? Ikatan yang terjadi itu akibat tumpang tindih atau overlapping yang saling sejajar adu sisi ya. Jadi mudah putus, tidak saling berikatan ya, bertimpa ya, tumpang tindih, tapi dia sejajar, tidak tumpang tindih. Jadi seperti ketemu saja seperti ini. Nah, ini contohnya yang etena ya, antara ikatan pi dengan pi. Nah, antara pi dengan pi ini bisa juga membentuk ikatan sigma, satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Bisa ya, seperti yang digambarkan. Jadi orbital pi itu orbital yang membentuk cuping 2 ya, mengandung sepasang elektron, memiliki simpul pada kedudukan ikatan sigma. Nah, dia bisa membentuk ikatan pi dan ikatan pi. Jadi ada dua ikatan pi atas dan bawah dan juga SP2 ya. Jadi dia bisa membentuk ikatan rangkap 2. Nah, dalam ikatan tunggal, nah dua atom itu secara bersama-sama satu pasang elektron membentuk ikatan sigma. Jadi kalau ikatan kovalen itu kan ada ikatan yang tunggal, rangkap 2, rangkap 3 ya. Nah, bisa terbentuk seperti itu. Nah, kalau ikatan tunggal berarti dua atom itu membentuk secara bersama-sama satu pasang elektron dan membentuk ikatan sigma saja ya. Nah, nanti kan ada penugasan itu terkait dengan menentukan jenis ikatan ya. Nah, ikatan rangkap 2 berarti atom-atomnya itu secara bersama-sama. Jadi kata kuncinya selalu sharing elektron. Jadi bersama-sama, karena itu kata kunci ikatan kovalen, menggunakan bersama-sama ya.
Nah, kalau ikatan kovalen normal ya, dia menggunakan bersama-sama. Kalau ikatan kovalen koordinasi menggunakan bersama-sama, tapi elektron itu berasal dari salah satu atom. Sementara yang lain hanya menggunakan bersama-sama. Itu yang kovalen koordinasi. Mungkin diingat-ingat kembali ya. Nah, kalau kovalen ikatan rangkap dua, berarti dia bersama-samanya itu dua pasang elektron. Berarti ada 4 elektron. Karena rangkap dua berarti ada 2 pasang. Maka terbentuk satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Jadi kalau rangkap dua itu bisa terbentuk satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Ya. Kalau rangkap tiga terbentuk satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Jadi sigma selalu ada di antara ikatan ini. Gitu ya. Tapi kalau rangkap 2 dan rangkap 3 diikuti juga ada ikatan pi. Kalau rangkap 2 ada satu ikatan pi-nya, kalau rangkap 3 ada 2 ikatan pi-nya. Nah, ini bentuk orbitalnya tadi udah disebutkan. Ada yang bulat S ya, kalau P bentuknya pipi. Nah, ini adalah contoh. Nah, ikatan tunggal tadi memiliki satu ikatan sigma, ya kalau ikatan tunggal. Kalau ikatan ganda, satu ikatan sigma dan satu ikatan pi, tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi ini adalah ikatan sigma dan ikatan pi. Kalau ikatan rangkap 3, satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Maka coba kita lihat contoh seperti yang ada di layar ya. Nah, berapa jumlah ikatan sigma dan juga ikatan pi yang terdapat pada molekul asam asetat atau asam cuka ya, CH3COH. Maka kita lihat dulu strukturnya. Nah, kita harus buat dia bentuk struktur ya, rumus strukturnya. Nah, kita lihat ada CH3COOH. Maka bagaimana untuk menentukannya ini? Maka kita lihat di sini. Nah, kita lihat ada berapa ikatan tunggalnya di sini ya. Ada C dengan H, C dengan H yang mulai dari kiri ya. C dengan H. Nah, itu adalah ikatan tunggal ya. Ada lagi C dengan C ikatan tunggal. C dengan O ikatan tunggal. O dengan H ikatan tunggal. Ada berapa ikatan tunggalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ikatan tunggal. Berarti kalau ikatan tunggal itu kan memiliki satu ikatan sigma. Berarti berapa jumlah ikatan sigmanya? Berarti karena ada 6 ikatan tunggal, berarti ikatan sigmanya ada 6. Nah, kemudian, nah itu ya, yang di lingkar merah. Selanjutnya, ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Kita ingat, ketika ada ikatan ganda 2, maka selain memiliki ikatan tunggal tadi, dia juga memiliki ikatan pi ya. Satu ikatan pi. Karena di sini ada satu ikatan rangkap 2, antara C rangkap 2O ya, karbonil ya, maka di situ ditambah satu ikatan sigma. Kenapa? Karena ikatan ganda itu memiliki satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Maka satu ikatan sigma milik C rangkap 2O itu kita tambahkan. Sehingga totalnya 6 tambah 1 jadi 7. Nah, yang seperti yang digambar lingkar merah itu ya. Kemudian ikatan pi tinggal kita hitung berapa ikatan pi yang ada. Ikatan pi adanya 1 di situ. Karena ikatan rangkap 2 selain memiliki satu ikatan sigma yang sudah ditambahkan di atas sehingga jadi 7, juga memiliki ikatan 1 pi. Jadi ikatan pi-nya ada 1. Jadi ikatan sigmanya ada 7, ikatan pi-nya ada 1. Ini adalah contoh. Nanti silahkan bisa dijawab di soal di belakang, pertanyaan terkait menentukan berapa ikatan sigma dan ikatan pi yang dimiliki oleh struktur tertentu. Silakan ya. Nah, oke. Jadi ikatan itu terbentuk dari distribusi kedua elektron dari kedua unsur. Jadi ada distribusi kedua elektron ya, antara dari kedua unsur yang mau berikatan. Maka nanti ada istilahnya PEB, ada PIB. Kalau PEB itu pasangan elektron bebas atau lone pair. Lone pair ya, jadi dia tidak berpasangan. Nah, yang tidak berpasangan inilah yang berpotensi untuk membentuk ikatan. Nah, tidak terjadi karena kelebihan elektron yang tidak terdistribusi. Jadi dia ada kelebihan elektron tidak terdistribusi, maka dia membentuk ikatan pasangan elektron bebas. Nah, seperti yang ada H dengan Cl ini,
itu adalah PIB, pasangan ikatan, pasangan elektron ikatan, PEI ya, bukan PIB. PEI ya, kalau ini kan PEB. Yang PEB itu yang merah-merah-merah itu lone pair atau pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, istilahnya bisa PEB, bisa lone pair. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Kalau yang H dengan Cl itu share atau bersama digunakan ya, atau bond pair. Jadi ikatan ya, pasangan ikatan atau disebut juga dengan pasangan elektron ikatan, PEI. Nah, gitu. Jadi ketika H yang memiliki 1 elektron, Cl yang memiliki 7 elektron, maka 1 elektron Cl berikatan dengan 1 elektron H yang membentuk HCl. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sini yang ke bahasan selanjutnya, hibridisasi orbital dan orbital molekul. Ini kita harus bisa memahami dua istilah ini, hibridisasi. Kalau kalian sering mendengar ada istilah hybrid, selalu kombinasi kan ya, di hybrid, hibrida, kelapa hibrida, ataupun hybrid. Nah, tipe-tipe apa gitu di hybrid, berarti digabungkan. Nah, demikian juga orbital. Jadi orbital bisa di hybrid, bergabung. Nah, prosesnya disebut hibridisasi. Jadi kalau ada isasi itu selalu proses ya. Nah, prosesnya disebut hibridisasi. Apa yang dihibridisasi? Orbital. Maka hasil hibridisasinya disebut dengan orbital molekul ya. Jadi kita lihat nih lebih lanjut. Jadi ada pembentukan ikatan menurut teori orbital hibridisasi atau hibridisasi orbital. Jadi pembentukan ikatan itu ada yang kita kenal dengan hibridisasi orbital. Karena apa? Sesungguhnya pembentukan ikatan itu ya karena adanya peran elektron valensi. Nah, gitu ya. Itu membentuk ikatan. Kemudian kalau di kimia organik ini, ikatan itu kalau dilihat dari lebih molekuler, lebih kecil lagi, kita zoom lagi ya. Tentunya di elektron valensi itu kan ada apa? Ada elektron, elektron berada di mana? Berada di orbital. Nah, jadi elektron itu kan berada di suatu ruang yang disebut dengan orbital ya. Maka ada penggabungan orbital antara atom yang satu dengan atom yang lain atau unsur yang satu dengan unsur yang lain. Nah, hibridisasi itu suatu proses ya, pencampuran dua orbital menjadi satu. Nah, itu ya, akan membentuk apa? Orbital hibrida yang akan dibentuk. Jadi, dalam proses hibridisasi itu terjadi tumpang tindih orbital atom ya. Nah, yang dihasilkan adalah namanya orbital hibrid. Jadi, orbital hasil penggabungan. Maka akan terbentuklah dua tumpang tindih orbital ya, membentuk ikatan sigma dan juga ikatan pi yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Nah, ya. Nah, kalau terkait dengan hibridisasi ini kan pencampuran, setidaknya ada dua orbital atom yang tidak setara ya. Jadi dia saling melengkapi, saling mengisi. Nah, jumlah orbital hibrida yang dihasilkan itu sama dengan jumlah orbital asli yang terlibat dalam proses hibridisasi jumlahnya. Jadi dijumlahkan sama ya, karena masing-masing orbital itu kan memiliki jumlah elektron tertentu yang memiliki orbital tertentu, hasil penggabungannya jumlahnya sama. Nah, tentunya proses penggabungan ini, proses hibridisasi itu perlu energi memang ya. Demikian juga kita ya, untuk bersatu kita perlu modal, perlu energi ya. Yang mau nikah ya, perlu modal untuk menyelenggarakan pernikahan ya. Kalau mau gratis di KUA 600.000 sah ya. Yang mahal kan resepsinya ya. Nah, tapi perlu modal kan. Gitu juga penggabungan orbital dalam proses hibridisasi orbital perlu energi. Tapi sistem tersebut, hasil penggabungan mereka itu akan mengembalikan energi mereka itu bahkan lebih selama ikatan itu terbentuk. Kalau kalian ingat kimia fisika ya, ada penggabungan ikatan, ada pemutusan ikatan. Nah, penggabungan ikatan itu tadi memang memerlukan energi. Tapi ketika sudah terbentuk ikatan,
maka justru energi yang dihasilkan lebih besar. Nah, itu bisa kalian lihat nanti di buku Kimia Medisinal, ya, ada menggambarkan seperti itu. Ada sejumlah energi yang dibutuhkan, ada sejumlah energi yang dihasilkan. Yang dihasilkan lebih besar dari yang dibutuhkan, sehingga dia malah bisa mengembalikan modal energi yang digunakan untuk bersatu tadi. Bahkan lebih gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ikatan kovalen terbentuk akibat tumpang tindih orbital hibrida dengan orbital yang tidak terhibridisasi. Jadi terbentuklah ikatan kovalen dari proses hibrida tadi ya. Tuh. Nah, ada istilah saja ya, ada istilah diamagnetik, ada istilah paramagnetik. Nah, kalau tidak ada elektron yang tidak berpasangan ya, maka disebut diamagnetik. Nah, ini adalah satu percobaan menunjukkan oksigen adalah paramagnetik. Nah, apa itu paramagnetik? Nah, kita lihat ini. Paramagnetik kalau di situ ada NN sama sumbunya ya, sama kutubnya. Paramagnetik sama-sama ke atas arah spinnya. Ya, maka elektron itu tidak berpasangan. Karena sama kutubnya berarti dia tolak menolak lah seperti itu ya, tidak berpasangan di sendiri-sendiri. Itu paramagnetik. Nah, kemudian teori orbital molekul ya. Nah, tadi udah dijelaskan ya bahwa ada ikatan kovalen, nah, yang membentuk suatu orbital hibrid dari proses hibridisasi orbital. Jadi penggabungan itu akan bentuk orbital hibrid. Jadi orbital atom, masing-masing atom kan memiliki orbital. Nah, ketika digabungkan maka jadilah orbital molekul. Sebagaimana kalian tahu kalau molekul itu adalah gabungan dua atau lebih atom atau unsur gitu kan ya. Ada molekul senyawa, ada molekul unsur kan. Nah, maka ketika atom masing-masing memiliki orbital, maka ketika dia digabungkan ya tentunya bukan lagi orbital atom namanya, tapi orbital molekul ya. Makanya nanti judul pertemuan kita itu struktur atom molekul organik. Jadi ada atom, ada molekul ya. Kalau sudah bergabung maka dia menjadi orbital molekul, bukan orbital atom lagi ya. Tentunya orbital molekul ini dihasilkan dari interaksi orbital dari atom-atom yang saling berikatan. Gitu. Ini adalah contoh saja antara paramagnetik tadi dengan diamagnetik. Kalau diamagnetik seluruhnya berpasangan. Kenapa? Karena kutubnya itu berlawanan ya, satu ke kanan, satu ke kiri, sehingga mereka saling tertarik, terikat sebagaimana magnet kan kalau beda kutub saling berikatan. Nah, gitu. Karena dia penuh berpasangan. Nah, ini adalah teori orbital yang lebih lanjut, mungkin lebih lengkap nanti kalian bisa membaca. Ini juga sudah kita contohkan ya. Adalah H dengan H membentuk orbital molekul ya, seperti yang di kanan. Dia tumpang tindih, maka dia akan membentuk molekul orbital. Gitu. Karena adanya overlapping orbital H dengan H gitu ya. Sehingga bentuk ikatan kovalen. Yang tadi kita sudah jelaskan adanya ikatan sigma dalam ikatan kovalen tersebut. Nah, selain itu ikatan sigma juga dapat terbentuk tidak hanya antara orbital S dengan S sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kalau gambar di bawah ini itu adalah contoh ikatan sigma yang terbentuk antara orbital P dengan S. Terbentuk ikatan sigma juga karena apa? Satu sumbu. Intinya kalau satu sumbu saling tumpang tindih, nah itu ikatan sigma. Ya, kenapa tadi ikatan rangkap bisa terbentuk ikatan sigma? Ya, karena di sini ikatan sigma itu kan bisa tumpang tindih, kepala dengan kepalanya tumpang tindih. Tapi bisa juga dia kalau vertikal. Kalau vertikal itu kan cuma adu sisi. Nah, jadi dia terbentuk sisi atas, sisi bawah ya. Ada ikatan P yang terbentuk. Nah, ada juga ikatan sigma yang terbentuk dari orbital P ini. Nah, kalau tingkatan energi orbital ya, ada yang kita sebut dengan molekul ikatan, ada juga yang kita sebut dengan orbital molekul anti ikatan. Nah, ada ikatan, ada yang anti ikatan, definisinya masing-masing sudah ada di sini ya. Kalau ikatan ya berarti
energinya lebih rendah dan kestabilannya yang lebih rendah dibandingkan orbital atom pembentuknya. Nah, jadi sehingga mereka bisa berikatan. Kalau dilihat gambar di atas terkait dengan energi, karena energinya lebih rendah daripada masing-masing energi atom penyusunnya, maka mereka bisa berikatan. Nah, sebaliknya kalau anti ikatan, energi lebih tinggi, gitu ya, dan kestabilannya lebih rendah dibandingkan orbital-orbital atom pembentuknya, ya, karena energinya yang diperlukan untuk membentuk ikatan lebih tinggi daripada atom orbital masing-masing penyusunnya, maka dia anti ikatan, tidak terbentuk ikatan, ya. Nah, kalau di gambar yang B, itu ada anti bonding, jadi anti ikatan, ya, tidak terbentuk ikatan. Kalau yang di bawah, itu constructive interaction, jadi akan terbentuk ikatan. Tergantung apa terbentuk dan tidak terbentuk. Cocok dengan tidak cocok, ya. Yang di bawah ini cocok. Energinya bisa lebih rendah, masuk kepada budget energi masing-masing tadi, ya, sehingga dia bisa berikatan, ya. Kalau yang di atas, anti bonding, anti ikatan atau destructive interaction, karena energinya tadi yang lebih besar daripada orbital atom-atom pembentuknya. Nah, itulah kurang lebih. Jadi ada yang terikat, ada yang anti ikatan. Nah, ini ada konfigurasi. Nah, kalau kemarin dalam atom kita membahas ada konfigurasi elektron, ya, masing-masing. Ketika dia berikatan juga ada konfigurasinya, konfigurasi orbital molekul, ya. Nah, jadi jumlahnya sama dengan jumlah mereka yang bergabung, ya. Nah, ini bisa kalian lihat di materi kita, ya. Nanti saya langsung contohkan bagaimana proses penggabungannya. Nah, jadi sama aja konsepnya seperti konsep kemarin, ya, bahwa semakin stabil orbital molekul ikatan, maka semakin kurang stabil orbital molekul anti ikatan yang berkaitan. Jadi itu kebalikannya. Kalau orbital molekul ikatannya stabil, ya berarti anti ikatan, ya, jadi tidak stabil. Nah, kemudian kalau orbital molekul itu dimulai dari energi rendah ke tinggi, sama aja seperti kemarin, pengisian orbital memang selalu memenuhi hukum Aufbau, ya, diingat-ingat dari energi yang rendah ke energi yang tinggi. Demikian juga maksimal setiap orbital menampung hingga 2 elektron. Nah, kemudian gunakan juga aturan Hahn, di mana elektron itu ditambahkan ke dalam orbital molekul dengan energi yang sama. Jadi mereka itu suka dalam posisi paralel, ya, terisi setengah penuh dulu, baru berpasangan, kan? Nah, dan seterusnya. Nah, bagaimana nih bentuk dan penyusunan orbital dari 2 atom atau lebih yang saling berikatan untuk membentuk molekul, ya, maka ini nanti akan coba kita lihat, ya, bagaimana prosesnya. Nah, menggabungkan orbital itu intinya di sini mereka memenuhi aturan gas mulia, gitu. Pada intinya mereka bisa bergabung membentuk molekul orbital itu karena seperti kemarin alasannya ingin memenuhi aturan gas mulia. Nah, di mana tiap atom berusaha melengkapi jumlah elektron mereka di elektron terluar, kulit terluar itu jadi duplet atau oktet. Nah, itu yang kita sebut dengan elektron valensi. Nah, di mana atom itu saling berikatan, ya, dengan cara menggabungkan orbital dari kulit terluar. Nah, kalau kita kemarin lihat konfigurasi elektron, kulit terluar yang kita biasa buat bilangan kuantumnya, itu kan ada orbitalnya. Maka orbital kulit terluar dengan orbital kulit terluar atom yang lain itulah yang membentuk orbital molekul. Nah, seperti itu, ya. Yang digunakan adalah elektron kulit terluar yang ada di orbital kulit terluar tadi, yang digunakan elektron terluarnya, ya, elektron valensinya. Nah, orbital itu yang kita sebut dengan orbital molekul, ya. Ketika dia udah bergabung, hasil penggabungannya disebut dengan orbital molekul. Jadi masing-masing atom memiliki orbital, ya, dan penggabungannya disebut orbital molekul. Produknya disebut orbital molekul. Prosesnya disebut hibridisasi orbital. Nah, itulah pertanyaan tadi, ada 2 istilah, maka inilah perbedaannya, gitu, ya. Oke. Nah, ini adalah
orbital hybrid yang udah dijelaskan tadi ya, proses kombinasi pencampuran dua orbital membentuk orbital hybrid, maka dia bisa membentuk 3 jenis ikatan orbital hibridisasi. Maka kita kenal ada sp, sp2, sp3. Nah, sp itu rangkap 3, sp2 rangkap 2, sp membentuk ikatan tunggal. Nah, keterangannya ada di bawah. Kalau dia ikatan tunggal, maka pencampurannya itu terdiri dari orbital 1s dan orbital 3p. 3p itu karena p itu memiliki 3 kotak kan ya, jadi 3p. Ada px, py, pz. Membentuk 4sp3. Gitu. Nah, sp2 ya, orbital 2s, berarti s-nya itu berada di kulit kedua ya, hanya bergabung dengan 2 orbital 2p. Jadi ada bergabung dengan 2 orbital 2p. Nah, maka dia membentuk 3 orbital sp2 dengan 1 orbital p yang sisa. Nah, kalau sp atau rangkap 3, orbital 2s-nya itu bergabung dengan 1 orbital p. Membentuk 2 orbital sp dengan 2 orbital p sisa ya. Nah, kalau dilihat di mikroskop elektron, gambar orbital itu seperti ini. Orbital 1s bulat. Jadi kalau S itu kan memang bulat seperti bola. Tapi ada beda antara 1s dengan 2s. Kalau 2s itu seperti ada cincin ya. Di tengahnya ada lingkaran, ada yang hitam, terus ada lingkaran lagi. Nah, itulah yang digambarkan oleh ilmuwan seperti lintasan-lintasan itu. Kenapa lintasannya seperti elips itu? Nah, ada seperti lintasan elips, bentuk elips ya. Jadi kalau 2 itu kan ada kulit kedua ya. Kulit kedua ada 2 cincin di situ. Nah, kalau orbital P bentuknya seperti 8 itu ya. Bertindih seperti 8. Nah, itu nampak di mikroskop elektron oleh ilmuwan ya. Maka dalam memudahkan pembelajarannya, maka digambarkanlah seperti ini notasinya. Ya, seperti itu ya. Nah, coba kita lihat sekarang bagaimana proses hibridisasi dari karbon. Orbital hibrida karbon. Kita lihat ya. Nanti selain karbon juga bisa atom nitrogen, atom oksigen. Karena organik kan yang dibahas CHONSP. Jadi ada karbon, oksigen, dan nitrogen yang bisa berikatan dengan hidrogen. Nah, coba kita lihat dulu contoh yang karbon. Nah, kalau karbon itu punya atom kemarin berapa ya? 6 ya? 6. Berarti kalau dibuat konfigurasi elektron di tingkat kulit, berarti 2 dan 4. Makanya kulitnya 2 saja, kulit K dan kulit L, elektronnya ada 2 dan 4. Kalau dibuat di tingkat subkulit, ya ada 1s2, 2s2, 2p2 ya, 2p2 ya. Nah, jadi totalnya 6. Gitu ya. Karbon itu berada di kulit periode kedua karena kulitnya kedua, kemudian golongannya golongan 4. Kenapa golongan 4? Karena elektron valensinya 4. Dari mana? 1s2, 2s2, 2p2. Nah, 2 dari subkulit P itu kan harus dilibatkan dengan S di belakangnya ya. Ada 2 tadi. Berarti 2 dengan 2, 4. Dia golongan A. Kenapa? Berakhir di blok P. Sesuatu yang berakhir di blok P atau blok S, maka dia golongan A. Seperti itu kan. Nah, maka kalau kita lihat atom hidrogen, susunan konfigurasinya nanti yang digunakan, maka kan digunakan orbital atom 1s untuk ikatan. Nah, yang digunakan dalam karbon untuk berikatan itu adalah 1s. 1s. Nanti kita lihat ya. Nah, keadaan dengan atom karbon ini agak berlainan ya. Kalau hidrogen yang digunakan untuk berikatan itu orbital atom 1s. Karena hidrogen itu kan nomor atomnya 1. Dia memiliki konfigurasi elektron 1s1. Jadi yang digunakan untuk berikatan dengan atom yang lain, 1s1 adalah ya orbital atom 1s itu. Nah, beda dengan karbon. Kalau karbon itu memiliki 2 elektron dalam orbital 1s. Jadi dia 1s2. Kalau hidrogen tadi kan 1s1. Nah, karena orbital 1s itu orbitalnya terisi, ya, maka tidak digunakan untuk membentuk ikatan.
Karena satu S2 pada karbon bukan elektron valensi. Ingat yang digunakan untuk berikatan itu adalah elektron valensi. Maka yang digunakan itu apa untuk elektron ikatan? Yaitu keempat elektron sisanya pada energi kedua yang lebih tinggi, yaitu 2S2, 2P2. Nah, itu sudah sudah masuk ke tingkat energi kedua atau kulit kedua. Nah, keempat elektron pada tingkatan energi kedua atau kulit kedua inilah yang digunakan oleh karbon untuk membentuk ikatan atau elektron ikatan. Nah, sehingga ada 4 atom karbon pada tingkat energi kedua kan ya. 1 orbital 2s, nah, dan 3 orbital 2p. Nah, tadi kan kita bilang konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2. Nah, maka kita ingat kembali, dalam menyusun ada pilihan nih, apakah 1s2, 2s2, 2p2, atau yang lebih disenangi 2s1, 3 2p3 gitu ya, karena p ada 3 kotak ya. Maka seperti yang kemarin, yang lebih stabil itu adalah ketika D setengah penuh. Maka yang lebih disenangi untuk membentuk ikatan dari karbon ini adalah nanti pembentukannya adalah 1 orbital 2s ya, dan 3 orbital 2p. Nanti kita akan lihat bagaimana proses pembentukan ikatannya ya. Ya, yang pasti 4 orbital atom pada energi kedua ini dia memiliki 1 orbital 2s dan 3 orbital 2p. Karena S itu kan memiliki 1 kotak, berarti 1 orbital 2s. Karena P itu 3 kotak, berarti 3 orbital 2p. Maka totalnya ada 4 kotak ya. Nah, namun demikian karbon ini tidak menggunakan keempat orbitalnya dalam keadaan murninya untuk berikatan. Nah, gitu ya, tidak dalam keadaan murni. Ada sesuatu yang nanti tereksitasi untuk membentuk ikatan. Inilah proses penggabungannya ya. Namanya hibridisasi kan proses, maka kita jelaskan prosesnya. Nah, maka sebagai gantinya tadi, maka karbon itu bercampur atau berhibridisasi, yaitu 4 orbital atom tingkatan kedua, maka menurut salah satu cara di bawah ini ya. Nah, kita contoh saja yang sp3 dulu, rangkap tunggal. Maka digunakan ya bila karbon membentuk ikatan tunggal, misalnya CH4, C2H6 dan seterusnya, bisa sp3, bisa sp2, bisa sp. Jadi hibridisasi karbon itu bisa membentuk rangkap tunggal, rangkap 2, rangkap 3, intinya seperti itu ya. Nah, hasil hibridisasi karbon bisa membentuk ikatan-ikatan 3 jenis ini, rangkap 1, 2 atau 3. Nah, kemudian keempat ikatan ekivalen ini kan timbul dari hibridisasi keempat orbital atomnya ya. Di mana tadi 1 orbital 2s dan 3 orbital 2p, jadi totalnya ada 4 kotak atau 4 orbital. Nah, untuk memberikan 4 orbital sp3 yang ekivalen. Nah, sp3 itu kan rangkap tunggal. Ekivalen kenapa? Karena masing-masing 4 kotak, masing-masing terdiri dari 1 elektron. Nah, maka agar bisa terjadi, 1 dari elektron 2s harus ditingkatkan, dieksitasi ke orbital 2p. Karena kan tadi penyusunannya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Jadi s itu kan sudah terisi 2. Dan p terisi 2 elektron. Maka dalam membentuk ikatan nanti, harus ada tereksitasi 1 elektron dari orbital 2s. Jadi orbital 2s itu harus mengeksitasi 1 elektronnya, yang awalnya 2s2, maka jadi 2s1. Satunya kemana? Satunya pindah ke kotak orbital 2p yang kosong, yaitu 2pz. Kenapa? Karena 2px dan 2py sudah terisi kan ya, 2p2 kan tadi. Maka untuk membentuk ikatan dia harus tereksitasi. Nanti kita tunjukkan gambarnya ya. Nah, peningkatan itu, eksitasi itu tentunya kan tidak mudah. Untuk bergerak dari orbital S ke orbital P memerlukan energi kira-kira sekian kilokalori mol. Nah, tetapi energi ini lebih besar daripada yang diperoleh nantinya ketika terbentuk ikatan. Jadi ikatan itu nanti energinya lebih besar daripada 96. Ya, sehingga energi justru dihasilkan ya. Awalnya perlu modal 96, tapi hasil pembentukan ikatannya menghasilkan energi yang jauh lebih besar. Nah, jadi keempat orbital sp3 ini punya energi yang sama ya.
agak lebih tinggi dibandingkan energi orbital 2s. Nah, tetapi agak lebih rendah daripada orbital 2p. Jadi masing-masing orbital sp3 mengandung satu elektron untuk ikatan. Jadi intinya tadi kan ada ikatan, ada yang anti ikatan. Dia bisa membentuk ikatan kalau energinya kan cocok. Jadi kenapa terbentuk sp3 keempat orbital ini? Karena punya energi yang sama. Gitu ya, keempatnya. Agak lebih tinggi dari orbital 2s dan lebih rendah dari yang 2p. Gitu ya. Maka coba kita lihat nanti. Nah, mengapa sih atom karbon itu lebih membentuk senyawa dengan orbital hibrida daripada dengan orbital atom yang tidak terhibridisasi? Nah, karena hibridisasi itu kan memberikan ikatan yang lebih kuat. Jadi hasil ikatannya akan memberikan ikatan yang lebih kuat dibandingkan dia membentuk hibridisasi dengan orbital atom yang tidak terhibrid. Nah, tumpang tindihnya lebih besar dan karena itu menghasilkan molekul yang energinya lebih rendah sehingga lebih stabil. Oleh karena itu, atom karbon lebih membentuk senyawa dengan orbital hibrid daripada dengan orbital atom yang tidak terhibridisasi. Nah, coba kita lihat ilustrasinya yang dijelaskan tadi narasinya ya. Ini ada gambar. Kita lihat dari atas. Ini adalah hibridisasi sp3. Berarti proses penggabungan orbital ya membentuk sp3 atau ikatan tunggal tadi. Nah, maka kita ambil contoh pembentukan molekul CH4 lah yang paling sederhana, metana. Jadi ada karbon yang berikatan dengan hidrogen, jumlah hidrogennya ada 4. Nah, karena C itu memiliki tangan 4 ya. Tangannya 4 karena elektron valensinya 4, maka C bisa berpotensi membentuk ikatan 4. Gitu. Maka dia bisa mengikat 4H. Maka atom karbon itu kan memiliki konfigurasinya seperti ini. Ini adalah gambar konfigurasi elektron atau orbital ya, orbital atom karbon. Jadi ini adalah kalau kemarin penggambaran konfigurasi itu kan kalian menuliskan bisa tingkat kulit tuh 2, 4, 2, 8 dan seterusnya ya. Kalau di tingkat subkulit kan 1s2, 2s2, 2p2 kan ya. Tapi kalau penggambaran konfigurasi elektron di tingkat orbital, maka kalian harus tuliskan kotaknya. Kalau di sini tidak ditulis kotak, tapi ditulis garis. Garis ini kan sama juga dengan isi kotak lah ya. Maka 1S berarti kotaknya 1, garisnya 1. Terisi di sini 2, karena 1S 2. Kemudian 2S terisi 2 juga ya. Nah, kemudian P itu ada 3 kotak. PX, PY, PZ. Nah, karena P-nya 2, maka dia terisi di PX dan PY, sementara PZ-nya kosong. Nah, ini adalah konfigurasi awal orbital atom karbon. Karbon saja ya, sebelum dia berikatan. Hanya karbon. Oleh karena itu, karbon ini tidak stabil dan dia memerlukan berikatan dengan yang lain. Kenapa? Orbitalnya ini kosong. Setengah penuh tidak juga ya. Penuh apalagi tidak. Nah, oleh karena itu karbon ini reaktif ya, tidak bisa dia berdiri sendiri seperti gas mulia karena orbitalnya masih kosong, tidak setengah penuh dan tidak penuh. Nah, menurut aturan periodik, karbon itu kan golongan 4, sehingga elektron valensinya atau kulit terluarnya ada 4. Oleh karena itu, pada saat akan berikatan dengan atom lain, maka atom karbon menyesuaikan penyusunan elektronnya tadi yang dijelaskan. Kalau dia mau membentuk ikatan, maka konfigurasi elektron karbon itu harus berubah agar energinya sama. Nah, apa yang berbeda di sini? 2s2-nya itu menjadi 2s1 dan satu elektron di 2s itu tereksitasi di 2pz. Nah, sehingga 2pz-nya yang di atas itu kosong, di bawah jadi terisi. Sehingga sekarang dia membentuk konfigurasi elektron atom karbon untuk siap berikatan. Nah, di sini berarti punya potensi untuk menampung elektron lain nih. Ada 4 kosong kan ya, belum berpasangan. 2s1, 2px, 2py, 2pz untuk menampung elektron lain. Nah, itulah yang bisa digunakan dalam proses hibridisasi, membentuk orbital hybrid. Nah, kita lihat.
orbital hibridisasi antara atom karbon dengan 4 atom hidrogen. Nah, karena hidrogen itu kan memiliki 1s1 kan ya, memiliki hibridisasinya kalau kita gambarkan kan 1s1. Maka 1s1 itu kita gambarkan dengan yang warna merah di gambar ini, ya. Bisa tampak ya? Nah, sehingga membentuk orbital hibridisasi. Nah, ini adalah penggambaran orbital hibridisasi ya. Nah, ini digambarkan. Yang merah-merah itu adalah orbital hibridisasi, gabungan dari orbital karbon dan hidrogen. Nah, ini adalah gambar orbital hibridisasi CH4. Maka ketika di belakang nanti ada tugas, gambarkan proses hibridisasi senyawa apa ya, maka kalian gambarkanlah. Diawali dengan menggambar konfigurasi elektronnya di tingkat orbital atomnya sendiri sebelum berikatan. Ketika nanti dia untuk orbital hibrid, kalian gambarkan sehingga nanti ada warnanya dibedakan biar mudah. Itu elektronnya siapa, itu elektronnya siapa. Seperti itu ya, nanti bisa dicontohkan ketika nanti ada tugas ya. Oke. Nah, sebelumnya suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih jelas, Pak? Masih, Pak. Ya. Oke, lanjut ya. Yang mau minum dulu, silahkan ya, tarik nafas dulu ya sebelum kita lanjut. Nanti tidak kita bahas semuanya ini ya, karena materinya sudah di-share. Jadi tidak mungkin semuanya untuk dijelaskan satu persatu. Karena waktu ya. Nah, kalau kita lanjutkan, maka ada bentuk dimensi ikatan dari molekul CH4 tadi. CH4 tadi kan sudah membentuk hibridisasi orbital ya. Sudah membentuk orbital hybrid. Maka ada bentuk dimensi ikatan. Sebagaimanalah kalau kita berikatan kawan kita ya dengan teman ya, pegangan tangan ya, tentunya ada dimensi, ada bentuk. Apakah kita pegangan tangan dengan teman itu bentuknya lurus karena kita saling menarik tangan ya, atau membentuk segitiga, atau membentuk bagaimana? Nah, itu ada namanya dimensi ikatan. Nah, ini adalah contoh gambar hibridisasi sp3ch4. Ada bentuk antar ikatannya. Nah, kalau ini bentuk ikatannya CH4 seperti ini, ada sudutnya dan sebagainya. CH4. Ternyata CH4 kalau kita gambarkan tidak seperti C di tengah, H di atas, di kiri, di kanan, di bawah itu seperti 90 derajat semua ya, tidak. Ternyata di dalam dimensi ikatan itu ya seperti inilah yang terbentuk. Nah, ada sudut-sudutnya ya. Nah, yang kita sebut dengan apa ini? Tetrahedral ya. Membentuk sudut 109,5 derajat. Nah, ini tetrahedral. Nah, kalau metana ya, metana seperti ini tadi, tetrahedral. Nah, atau membentuk sudut 109,5 derajat. Nah, ini beberapa contoh geometri molekular yang lain. Ada yang linear, ada trigonal, ada tetrahedral, ada contoh-contohnya di samping. Kalau CH4 tetrahedral ya. Ada trigonal, oktahedral, bla bla bla. Di sini juga sudah ada dijelaskan ya di slide berikutnya. Ya, bila atom karbon terikat dengan atau pada 4 atom yang lain, maka ikatan dari atom karbon itu terbentuk dari 4 orbital sp3 yang ekivalen. Masih ingat tadi CH4 kan membentuk sp3 yang ekivalen. Apa tadi? Karena masing-masing dia memiliki elektron yang belum berpasangan di orbital. Masih 1-1-1-1 ya, sejumlah 4. Nah, karena sp2 tereksitasi ke spz tadi ya. 4 orbital sp3 yang ekivalen dan karbon sp3 yang terbentuk adalah tetrahedral, sudutnya 105,5
Nah, kalau atom karbon terikat pada 3 atom lain, kalau tadi kan 4 atom lain, kalau terbentuk dengan 3 atom yang lain, maka dia akan terbentuk 3 orbital 2 yang ekivalen dengan 1 orbital P yang tinggal ya, maka membentuk ikatan sigma, orbital P membentuk ikatan P, maka trigonal planar, sudutnya 120, bla bla bla. Tapi kalau atom karbon terikat dengan 2 atom lain, ya, nah maka ikatan yang terbentuk itu adalah 2 ikatan sp yang ekivalen dengan 2 orbital p yang tersisa. Jadi dia akan membentuk ikatan yang linear, sudutnya 180 derajat. Jadi karbon itu bisa membentuk tetrahedral. Kalau dia berikatan dengan 4 atom lain, karbon itu bisa membentuk sudut trigonal planar kalau dia berikatan dengan 3 atom yang lain, dan karbon bisa membentuk sudut yang linear 180 derajat kalau karbon berikatan dengan 2 atom yang lain. Nah, berarti kalau dia terbentuk dengan 2 atom yang lain, tentunya dia ikatan rangkap ya. Ini adalah beberapa bentuk geometri ikatan linear ya, planar, tetrahedral. Bisa dilihat nanti aja di slide yang kalian miliki ya. Oke, kita lanjutkan. Lihat lagi bagian yang lain ya. Nah, demikian juga nanti kalau kalian melihat, apa nggak slide-nya ya? Slide-nya masih nampak atau hilang? Nampak, Pak. Oh, nampak. Oke. Kadang putus-putus ya. Nah, kalau orbital hibrida nitrogen ya, prinsipnya ya sama. Prinsipnya sama dengan karbon ya. Bisa dilihat seperti inilah contohnya. Jadi kalau ikatan kovalen ya tidak hanya terbentuk pada karbon saja, tapi juga bisa terbentuk di atom-atom yang lain ya. Jadi semua ikatan kovalen yang terbentuk oleh unsur-unsur dalam tabel periodik itu bisa membentuk orbital hibrida. Nah, ini contohnya kalau nitrogen ada amonia NH3, di mana amonia ini memiliki konfigurasi ground state-nya kan 1s2, 2px, 2py, 2pz ya. Nah, ini memungkinkan atom nitrogen itu berikatan dengan 3 atom hidrogen yang lain. Nah, karena ada apa bisa berikatan 3? Makanya nitrogen itu tangannya pasti 3 untuk membentuk ikatan. Dia bisa berikatan dengan C, ya jadi ikatan nitril ya. C rangkap 3N, itu kan gugus fungsi nitril. Nah, kalau nitrogen bisa bentuk dengan H, jadi NH3. Nah, kenapa? Karena bisa mengisi 2px, 2py, 2pz. Itu. Atom nitrogen berikatan dengan 3 atom hidrogen. Jadi prinsipnya sama aja sebenarnya dengan yang karbon tadi ya. Nah, pada hibridisasi sp3 ya, satu atom orbital sp3 ini di elektron dan 3 orbital sp3 yang masing-masing satu elektron. Nah, sehingga dia akan membentuk seperti yang karbon tadi lah. Dia akan mengisi di satu di px, membentuk ikatan sigma dan seterusnya. Nah, jadi dia akan terbentuk amonia itu geometrinya tetrahedral sama dengan metana. Tuh. Nah, sama juga dengan oksigen ya. Kalau oksigen dia mampu membentuk 2 ikatan sigma. Nah, karena pada kulit terluarnya itu terdapat 2 elektron tidak berpasangan atau PEB. Apa itu? Yaitu 2PY dan 2PZ. Kalau 2PX-nya udah terisi ya. Nah, 2PY dan 2PZ ini ada pasangan elektron bebas.
Nah, ini adalah konfigurasi ground state-nya oksigen. 1s2, 2s2, 2px, 2p, 2pz. Dan oksigen itu merupakan atom divalen ya. Nah, divalen. Jadi dia bisa membentuk rangkap 2. Nah, ikatan oksigen dia terhibridisasinya sp2 karena terbentuk ikatan rangkap 2 ya. Nah, ya ikatan elektronnya itu ke orbital p. Jadi dia dipromosikan ke orbital p. Nah, kemudian contohnya adalah pada senyawa karbonil. Misalnya C dengan O, maka C rangkap 2 dengan O. Ya, selalu ikatan rangkap 2 dengan O. Karena O tadi itu bisa membentuk memiliki hingga atom oksigen itu terhibridisasi sp2 dengan karbon ya, membentuk senyawa karbonil misalnya. Nah, ini kenapa sih atom itu terikat membentuk molekul? Sebenarnya sama dengan kemarin yang sudah dijelaskan. Intinya membentuk ikatan itu ya karena ingin mengikuti konfigurasi gas mulia. Jadi elektronnya jadi lengkap, lapisan terluarnya membentuk memenuhi hukum oktet maupun duplet. Nah, karena lebih stabil alasannya. Nah, ini adalah contoh ketika oksigen memiliki 6 elektron valensi dan H memiliki 1 elektron valensi, maka oksigen bisa berikatan dengan H membentuk H2O. Itu ya. Nah, kemampuan mereka untuk berikatan ini menarik elektron itu yang kita sebut dengan elektronegativitas ya, karena memiliki muatan yang berlawanan. Maka elektronegativitas ini penting untuk membentuk ikatan ya, salah satu sifat yang penting untuk membentuk ikatan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, untuk memenuhi hukum oktet ataupun duplet ada 3 cara lah yang kira-kira cenderung dilakukan oleh atom-atom unsur itu. Bisa salah satunya, apakah dia melepaskan elektron? Nah, apakah dia menyerap elektron? Apakah dia memakai bersama elektron pada ikatan kovalen ya? Elektron berarti misalnya unsur-unsur non-logam. Nah, karena apa unsur-unsur non-logam itu elektron atau keelektronegatifannya yang lebih besar. Elektron negatifnya lebih tinggi sehingga dia lebih cenderung untuk menarik elektron. Kalau melepaskan elektron misalnya unsur-unsur logam. Karena apa? Dia punya energi ionisasi yang lebih relatif kecil. Kalau energi ionisasi itu kan energi yang digunakan ya melepas elektron. Kalau afinitas elektron, ya dia mampu menyerap. Jadi sebenarnya untuk membentuk hukum oktet duplet agar stabil tadi, agar bisa membentuk ikatan, pas elektron, menyerap elektron, atau bisa menggunakan bersama atau memakai bersama. Nah, di sini ada beberapa contoh, nanti bisa dibaca sendiri karena waktu ya. Banyak sekali contoh-contoh di sini. Bagaimana contoh melepas elektron, ada contoh-contohnya di sini ya. Bagaimana menyerap elektron, ada contoh-contohnya di sini. Bagaimana menggunakan bersama ya. Ada beberapa contoh ilustrasi atau penjelasan di sini yang bisa dibaca lebih lanjut. Nah, ini adalah aturan oktet. Nah, dia bisa membentuk ikatan yang bersama sehingga lebih stabil. Nah, maupun oktet ataupun duplet, yaitu sudah kita pelajari kalau kita terkait dengan penggambaran struktur Lewis lah. Gitu ya. Karena penting untuk menyelesaikan ikatan kovalen yang terbentuk di CE, C, N, O, dan F. Nah, nanti di dalam sini pun ada banyak-banyak contoh ya. Nah, misalnya ikatan karbon, ada ikatan elektron valensinya 4. Dia berikatan dengan F ya. Nah, dengan 4 F ya, atau atom F, di mana masing-masing F ini memiliki elektron valensi 7, karena dia kan golongan 7, elektron valensinya 7. Maka dia akan membentuk struktur Lewis, C dengan F bisa digambarkan seperti yang ada di layar ya. Maka sekarang C memenuhi hukum oktet. Nah, dihitung ya, dilingkari kalau seperti dulu belajar di sekolah itu ya, dilingkari, dihitung, maka elektronnya di situ ada 8, maka sudah stabil ya. Jadi memenuhi hukum oktet ataupun duplet. Kalau ini C dan F semuanya memenuhi hukum oktet. Ada 8 semuanya. Dapat dari mana 8?
Yang F awalnya 7 dapat menggunakan bersama dengan 1 punyanya C. Nah, demikian juga C bisa stabil karena dia dapat 1 dari F gitu ya. Nah, tapi nanti ada pengecualian gitu, ada pengecualian. Nah, ada pengecualian. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah penggambaran kalau struktur Lewis ya, ada juga nanti yang kita sebut dengan struktur Kekulé ya. Nah, oke. Nah, tadi hilang ya slide-nya ya. Nah, tadi saya mencontohkan di sini tadi ada beberapa yang bisa kalian baca tadi ya. Nah, ini silakan nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, kemudian tadi saya menjelaskan terkait dengan ini ya, contoh C dengan F, dia membentuk ikatan, memenuhi hukum oktet ya. Nah, ini contoh juga kalau dibuat dengan struktur Kekulé, maka setiap 2 elektron atau 1 pasang elektron bisa digambarkan dengan garis. Itu dibuat garis-garis seperti contoh yang di bawah. Nah, untuk pasangan elektron bebas itu bisa diabaikan, tidak perlu digambar garis-garis-garis gitu ya. Yang perlu digambarkan Kekulé garis itu adalah yang ikatan yang terbentuk antara atom. Itu yang digambarkan ada garis-garis antara C dengan F, C dengan F, C dengan F ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada pengecualian harus kita perhatikan dalam aturan oktet. Nah, nanti bisa dibaca lebih lanjut di materinya. Nah, ada contoh-contohnya juga. Pada intinya tidak semuanya itu bisa memenuhi hukum oktet, tapi ada pengecualian. Nah, misalnya di sini apa? Oktet tidak lengkap ya. Oktet tidak lengkap. Nah, misalnya tadi Be dengan BeH2 ya. Tidak lengkap di sini. Nah, BeH2. Kalau ini apa lagi? BF3. Nah, oktetnya tidak lengkap. Tidak lengkap ya. Coba lihat yang B. Yang B ini kan tidak lengkap. Tidak 8, tidak juga 2. Yang BE demikian juga ya. Nah, ini ada beberapa pengecualian karena oktetnya tidak lengkap. Nah, ini yang di dalam lingkaran merah. Ada juga yang pengecualian selain tidak lengkap ya. Selain oktet tidak lengkap, ada juga molekul yang berelektron ganjil. Misalnya ini, N dengan O. Membentuk 11 elektron. Nah, maka dibentuknya seperti ini, N dengan O. Ini kan kalau kita lingkari, itu kan jumlahnya tidak 8 ya. 7 malah. Karena apa? Jumlah elektronnya itu ganjil kalau dijumlahkan. Ini adalah pengecualian aturan oktet. Jadi tidak semuanya memenuhi hukum oktet ya. Nah, ada pengecualian. Jadi ada oktet yang diperluas. Nah, atom-atom dari unsur-unsur dengan bilangan utama kuantum yang kulitnya lebih dari 2 misalnya. Ini SF6 juga sama. Nah, kalau diperhatikan, ya juga tidak memenuhi hukum oktet. Coba kalau dijumlahkan itu berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Lebih dari 8. S-nya itu yang berikatan dengan F6. Nah, jadi tidak memenuhi hukum oktet juga. Karena apa? Molekul berelektron ganjil. Nah, ini terkait dengan pembentukan ikatan yang berpengaruh adalah ikatan elektron valensi karena adanya daya tarik-menarik atau elektronegativitas sehingga bisa menarik elektron lapisan terluar atom tetangga ya. Jadi seperti ilustrasi yang ada di bawah ini. Antara elektron yang ada di kulit terluar, dia akan bertarik-menarik dengan inti atom lain, sehingga membentuk ikatan seperti ini. Nah, ini kenapa peranan elektron penting ya? Ya, karena sangat berpengaruh dalam bentuk ikatan. Kalau gas mulia tidak bisa berikatan ya, karena sudah stabil. Nah, sudah stabil dan penuh orbitalnya. 2, 8, 8, 8. Sudah memenuhi hukum duplet bagi He, dan selain He memenuhi hukum oktet. Jadi tidak ada lagi kesempatan elektron untuk masuk gitu. Nah, ini adalah alasan. Nah, kenapa terbentuk ikatan ya? Jadi keberadaan
zat di alam itu, nah konfigurasi elektronnya itu yang pada terluar, itu kan ada yang penuh, ada yang tidak penuh. Nah, kalau yang penuh itu maka dia akan membentuk unsur yang penuh. Tapi kalau yang tidak penuh itu, bolak-balik ya. Nah, kalau ada yang tidak penuh, maka dia akan membentuk senyawa. Nah, kalau yang sudah memiliki konfigurasi elektronnya di orbital terluarnya itu terisi penuh, maka dia tidak perlu membentuk senyawa, cukup berdiri sendiri sebagai unsur, sebagaimana gas mulia. Keberadaan di alam itu ada yang sudah stabil dalam keadaan unsur, tapi ada yang perlu membentuk senyawa. Karena apa? Orbital terluarnya itu tidak penuh. Nah, tapi ini pengecualian untuk logam stabil ya dalam orbital D. Nah, kalau kita lihat di sini, contohnya adalah He ya. Jadi di sini ada ilustrasi-ilustrasi yang sudah dijelaskan. Jadi konfigurasinya itu kan ditunjukkan dengan terisi penuh. Nah, terisi penuh elektron pada sub tingkat energi terluarnya, misalnya untuk orbital P, dan pengecualian untuk gas He ya. He itu mengisi pada orbital S ya. Nah, pada gambar di bawah ini kan ada He, ini sudah terisi penuh, 1s2. Nah, maka untuk He ini yang memiliki nomor atom 2, maka terdapat 2 elektron dan atom helium hanya memiliki satu sub tingkat energi, yaitu 1s saja orbitalnya. Dan kedua elektronnya tersebut penuh mengisi 1s2. Jadi sudah memenuhi hukum duplet. Maka dia sudah stabil dalam keadaan unsur saja berdiri sendiri. Kalau neon, ini juga gas mulia, dia memiliki nomor atom 10, sehingga 10 elektronnya itu memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6. Sehingga apa? Coba kita lihat di elektron terluarnya, di kulit terluarnya, di orbital-orbitalnya terisi penuh, 2p itu terisi penuh semuanya. Sehingga apa? Stabil. Tidak perlu lagi dia terisi oleh elektron yang lain. Sehingga dia cukup berada dalam kondisi unsur dia sendiri tanpa membentuk senyawa. Nah, maka atom-atom yang tidak memiliki konfigurasi seperti gas mulia yang dijelaskan tadi, ya itulah mereka harus membentuk mengikuti pola gas mulia tadi, mau itu mengikuti He atau Ne tadi, duplet ataupun oktet. Oleh karena itu, agar apa? Agar elektron orbital di kulit terluarnya penuh. Nah, dengan cara apa? Bisa melepas, bisa menarik elektron, ataupun juga bisa menggunakan elektron. Nah, perubahan-perubahan itulah dalam mencapai konfigurasi agar memenuhi gas mulia seperti gas mulia, itu yang kita sebut dengan ikatan kimia. Pada intinya mereka ingin stabil gitu, karena hukum di alam ini kan seperti itu, kecenderungan untuk stabil ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga berbagai macamlah ikatan kimia dapat diklasifikasikan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini memiliki elektron terluar 8 ya, kecuali He itu kan 2. Maka strukturnya itu memenuhi hukum oktet 8, maka stabil. Kalau duplet itu He, 2 juga stabil. Maka unsur lain cenderung ingin meniru kondisi konfigurasinya gas mulia ini maupun duplet agar stabil. Dengan cara apa? Menangkap, menggunakan bersama, atau melepaskan elektron. Nah, itu yang kita sebut dengan tadi ikatan kimia ya. Nah, ada ikatan kimia itu dalam satu molekul, ada juga ikatan kimia itu antar molekul ya, beda molekul satu dengan molekul lain. Ya, maka kalau dilihat ikatan kimia itu kan ada unsur, ada yang stabil dalam monoatomnya seperti gas mulia, tapi ada juga yang tidak stabil dalam kondisi monoatomnya sehingga harus membentuk suatu senyawa. Nah, maka untuk membentuk senyawa itulah kita perlu ikatan kimia, dan ikatan kimia bisa berbagai macam. Nah, seperti itu. Akan membentuk apa? Dia membentuk molekul. Dia membentuk molekul unsur kalau dia unsur-unsurnya sama yang terikat, bisa membentuk molekul senyawa kalau unsur-unsur yang terikat beda. Misalnya Na dengan Cl, H2 dengan O, itu kan beda, maka molekul senyawa. Tapi kalau O2, N2 itu molekul unsur, karena yang terbentuk unsurnya sama. Kenapa sih dapat bergabung ya? Tapi belum tentu bisa bergabung dengan unsur yang lain. Ya, maka itu ada yang kita sebut dengan kestabilan dari zat itu sendiri.
Nah, kalau stabil, ya maka dia kalau stabil maka kita akan menemukan dalam bentuk unsur yang bebas. Jadi kayak gas mulia karena stabil. Tapi kalau dia tidak stabil, maka kita akan menemukan dalam alam itu mereka membentuk senyawa. Contohnya apa? Oksigen. Oksigen dalam kondisi alam tidak pernah kita lihat O gitu ya. Pasti O2 atau oksigen. Maka oksigen yang kita hirup itu bukan O, tapi O2. Karena dia tidak stabil sendiri dan dia pasti berbentuk senyawa. Karena itu hakikat dia ingin stabil. Demikian juga H2O ya. Demikian juga senyawa-senyawa yang lain. Nah, gitu. Tapi ada juga yang kondisinya bebas sendiri seperti gas mulia karena memang sudah stabil. Jadi tergantung kestabilan zat itu sendiri. Makanya ada yang kita ketemu bisa bergabung dengan unsur lain, ada yang tidak bergabung dengan unsur yang lain, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh yang bisa bergabung ya, bisa dibaca nanti lebih lanjut. Nah, H2O, O2, CO2 itu kan contoh-contoh yang bisa membentuk senyawa. Nah, ini adalah ikatan kimia, ada covalent bond, ada ikatan logam, ikatan kovalen, ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi. Nah, kata kuncinya kalau ikatan kovalen tadi menggunakan bersama, share. Gitu ya. Nah, kalau ikatan ion ya, ada yang memberi, ada yang menerima elektron. Kalau koordinasi gunakan bersama tapi sumbernya dari salah satu. Nah, seperti itu. Jelas lebih lanjut nanti bisa dilihat, diingat-ingat kembali tentang ikatan kimia di kimia dasar. Nah, kalau ikatan ion ada ikatan kovalen. Nah, kalau ikatan kimia ada ikatan ion, ikatan kovalen dan lain-lain. Kalau ikatan ion itu terbentuk karena ada yang melepas, ada yang menerima. Seperti gambar tadi di sini, ada yang tangannya di atas ya, ada yang memberi, ada yang menerima ya. Nah, di sini ilustrasinya give for love ya, but never give up on love ya. Jadi dia menerima. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima. Itu ion. Ada yang positif berarti menerima. Muatan negatif ya memberikan elektron. Nah, jadi ada menerima, ada yang memberi. Nah, gitu ya. Yang melepaskan elektron menjadi ion positif, jadi kation. Kalau ada atom-atom yang menerima elektron, dia akan jadi ion negatif. Nah, kalau kovalen, dia menggunakan pakai sama-sama. Nah, ada yang disebut dengan pasangan elektron ikatan yang sudah dibahas tadi, ada PEI, ada juga PEB yang tidak berikatan. Ini adalah contoh-contoh di samping itu, ya ada struktur, ada lambang Lewis, bisa digambarkan dengan Lewis ya. Nah, titik-titik ya. Kalau ikatan kovalen ya macam-macam juga, ada kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, kovalen polar, koordinasi, ikatan logam macam-macam, nanti bisa dilihat lebih lanjut ya, diingat lebih lanjut. Nah, kalau ikatan kovalen bisa digambarkan secara sederhana dengan 2 cara ikatan kovalen. Bisa dengan struktur Lewis seperti gambar di slide itu, ada titik-titik ya. Nah, ada juga digambarkan dengan struktur Kekule dengan garis. Tapi untuk penggambaran Kekule, pasangan elektron bebasnya itu bisa diabaikan. Jadi yang di garis itu hanya yang berikatan saja boleh ya. Nah, seperti contoh tuh. Oke, seperti itu ya. Oke, nah ini adalah beberapa contoh tadi. Ikatan kimia itu kan ada yang antar atom, ada yang antar molekul ya. Kalau antar atom, ada ikatan ion, antara logam dengan non-logam, ada ikatan kovalen, non-logam dengan non-logam, ada ikatan logam, logam dengan logam. Tapi kalau ikatan van der Waals ya, kalau antar molekul ya ada ikatan van der Waals, ada ikatan hidrogen ya, antara NO dengan F yang memiliki elektronegativitas yang berbeda dengan H. Tuh. Nah, jadi ini terkait dengan ikatan kimia. Ada ion, ada kovalen. Kalau kovalen ada kovalen koordinat, intinya adalah sharing elektron. Nah, tapi kalau ikatan ion itu transfer elektron. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima, dan ada terionisasi. Kalau ikatan kovalen itu tidak terionisasi. Nah, itu ya. Ini kata kuncinya. Ini beberapa struktur atom molekul ya, ada tangan-tangannya, ya atom dapat membentuk
ikatan jumlah elektron valensi tertentu ya, ada ikatannya 4, kalau C ada 4 tangan dan lain. Tapi selanjutnya silakanlah bisa dikerjakan nanti tugas-tugas contoh-contoh yang diberikan ya. Tadi kira-kira pembahasannya sampai di mana biar saya tahu tadi yang kalian dengar. Di bagian apa tadi? Halo? Sampai bagian yang apa oktet nih loh, yang dari yang ikatan. Ah, 115 kali Pak. ada. 115. Apa? 115-an gitu lah Pak. Oh, di sini ya? Oh, di sini ya? Oke, oke. Ya. Oh, berarti sangat panjang berarti ini sebenarnya penjelasan ini. Oke lah ya. Ya, nggak bisa diulangi lagi ya. Oke, oke. Jadi nanti misalnya kalau ada kendala seperti itu ya, bisa langsung pesan suara kan saya langsung dengar, tapi saya langsung sadar gitu. Karena kadang
kondisi jaringan ini kadang dia bisa termute sendiri dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ketika saya buka slide, saya tidak bisa fokus melihat chat dan sebagainya. Oke, jadi silahkanlah nanti bisa dibaca lebih lanjut materi ini, walaupun sebenarnya tadi ada beberapa informasi-informasi tambahan di luar yang tertulis ini sebenarnya untuk membantu tadi ya. Oke, silahkan. Oke, mungkin demikianlah ya, cukup panjang juga berarti tadi yang terlewat. Ya, silahkan untuk selanjutnya bisa dibaca lebih lanjut dan dikerjakan tugas pendalaman materinya. Kemudian sampai ketemu kita di pertemuan selanjutnya ya, hari Sabtu. Mungkin demikian ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas gangguan teknis yang terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.